Welcome to my video. Nama aku Gaida Salma. Di video kali ini aku bakal sharing about my PTN journey. How did I get into Universitas Indonesia twice. Jadi tahun lalu aku tuh udah kuliah di UI, dan tahun ini pindah jurusan. Alhamdulillah keterima lagi di UI. So buat kalian yang penasaran, keep on watching. Oke, aku mau perkenalan dulu. Buat yang belum tahu, nama aku Gaida Salma Hazimah Nasution, dan aku dulu sekolah di SMA swasta Islam jurusan IPA, dan aku lulus tahun 2023 dari SMA aku. Insyaallah aku bakal kuliah di FKM UI sebagai angkatan 24 karena aku semi gap year. Sebelumnya aku tuh di jurusan bisnis kreatif vokasi UI. Nah, kenapa sih aku mutusin buat pindah jurusan? Aku bakal bahas lengkap di video ini, jadi jangan lupa tonton sampai habis. Oke, sekarang aku mau bahas buat jalur masuk PTN. Ada 3 yang aku tahu tuh, ada SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Nah, kalau SNBP itu seleksi nasional berdasarkan prestasi, kalau SNBT itu seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi mandiri itu ujian mandiri dari masing-masing kampus. Untuk SNBP ini biasanya pakai rapot, dan itu nggak semua orang bisa, jadi jalur undangan buat kalian yang eligible di sekolah. Dan selain rapot, kalian bisa upload sertifikat-sertifikat kalian, kayak misalnya kalian ada prestasi ikut lomba, olimpiade, dan lain sebagainya, kalian bisa pakai buat SNBP ini. Nah, kalau SNBT nanti kalian tuh ada ikut ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, dan itu tuh ujiannya nasional, jadi bener-bener satu Indonesia buat yang ikut SNBT. Dan kalau mandiri ini tergantung kampus masing-masing, dan kebijakannya juga biasanya setiap kampus beda-beda. Aku sendiri tahun lalu aku ikut 2 ini doang, SNBP sama SNBT. SNBP aku ambil gizi tapi ketolak, dan nilai rapot aku waktu itu hanya 87, berapa rata-rata rapot aku, dan aku masukin 3 sertif. Yang pertama itu ada Olimpiade Bahasa Inggris, Olimpiade Biologi, sama Silver Play Button. Aku juga nggak tahu kenapa aku masukin Silver Play Button, tapi waktu itu aku ngerasa itu adalah suatu pencapaian buat aku, jadi kayak aku masukin aja gitu. Dan I know it's not relevant to gizi UI, jadi ya udahlah. Ketolak juga. Terus SNBT aku ambil bisnis kreatif sama produksi media, jauh banget kan emang. Jadi kenapa aku ambil bisnis kreatif dan produksi media pada UTBK tahun 2023? Jadi ceritanya kayak gini, aku tuh gak boleh banget kuliah di luar kota. Bahkan di Jakarta tuh gak boleh. By the way, aku tinggal di Depok. Aku gak boleh di luar kota, di Jakarta, di Bogor, dimanapun. Aku gak boleh sama orang tua aku. Jadi aku dibolehin kuliah cuman di Depok. Jadi kalau nggak UI, gue nggak tahu mau kuliah di mana. Jadi karena di SNBP ketolak, aku tuh bener-bener pesimis banget. Terus nilai TO aku tuh juga selalu rendah, kayak selalu 400, 500, hampir nggak pernah nyampe 600. Aku kan pesimis ya, dan orang-orang tuh juga banyak yang underestimate aku. Dan yang paling aku sesali adalah aku ikut underestimate diri aku sendiri. Jadi waktu itu tuh aku sama guru bimbel aku disuruh pilih kalau mau tetap gizi, aku pilih di UPN atau IPB mungkin, lupa. Pokoknya selain di UI, atau kalau mau tetap di UI, aku harus ganti jurusan yang lebih realistis. Nah, menurut aku jurusan yang lebih realistis itu bisnis kreatif dan produksi media, karena waktu itu peluangnya lumayan besar buat aku. Nah, ya udah, karena aku pesimis itu, aku langsung asal pilih jurusan aja gitu. Karena namanya bisnis kreatif, kayak wow, bisnis kreatif. Akhirnya aku nggak ngejar gizi lagi ini. Padahal sebenarnya deep down aku tuh masih mau jurusan gizi itu. Udah deh, akhirnya aku pilih 2 ini, dan alhamdulillah keterima di bisnis kreatif tahun 2023. Terus pas keluar skornya, ternyata skor UTBK aku 661 rata-ratanya. Aku tuh sempat lihat di Twitter juga ada anak gizi masuk 662. Ih, kenapa sih gue nggak ngambil gizi waktu itu? Dan aku tuh nggak mau ada penyesalan, jadi aku nyoba lagi di tahun 2024 ini. Anyway, aku bakal jawabin 10 questions about how did I get into PTN, and 10 questions about semi gap year. Okay, first question, pilih PTN sendiri atau pilihan orang tua? Aku sendiri emang pengen banget kuliah di UI dari aku SMP, dan alhamdulillahnya orang tua aku tuh emang bener-bener setujunya aku tuh kuliah di UI aja gitu, biar nggak jauh-jauh dari rumah. Jadi ya
UI is the best choice. Jadi selain mimpi aku pengen kuliah di UI, alhamdulillahnya restu orang tua aku juga di situ. Nah ini juga penting ya guys, restu orang tua tuh penting banget. Jadi pastiin sebelum kalian pilih kampus, jurusan, fakultas, dan lain sebagainya tuh didiskusiin dulu sama orang tua kalian. Oke, next question. Cara milih jurusan especially kalau belum tahu mau jurusan apa. Pastinya aku dulu juga struggling gimana cara milih jurusan yang tepat buat aku. Apalagi kayak waktu SMA aku bener-bener gak tahu aku tuh mau jadi apa ke depannya. Tapi kita bisa breakdown lagi ke 3 hal ini. Yang pertama, tentuin dulu minat kalian tuh apa dan kalian lebih suka pelajaran apa. Itu tuh paling umum ya. Kayak misalnya aku lebih suka biologi dibanding fisika, jadi aku pilih gizi kan waktu itu. Nah terus beberapa profesi juga mengharuskan jurusan yang spesifik, kayak misalnya kedokteran, hukum, psikologi, dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa dijadiin salah satu consideration kalian dalam memilih jurusan. So kalian pikirin lagi, kalian nanti di masa depan tertarik kerja di mana, sebagai apa, dan pengen jadi sosok seperti siapa. Itu bisa dijadiin salah satu penentuan dalam memilih jurusan. Nah yang ketiga juga kalian harus cari passing grade dan peluang kampus dan jurusan yang kalian inginkan. Dan kalian bisa bikin list. Biasanya tuh kan bisa pilih beberapa pilihan gitu. Kalau tahun lalu tuh aku bisa pilih 2, tahun ini bisa pilih 4 jurusan. Nah kalian bisa tentuin dulu nih kalian paling pengen apa dan yang paling realistis tapi kalian tetap pengenin tuh apa gitu. Oke, next question. Kelas 12 tuh lebih penting naikin nilai rapot atau ikut lomba-lomba? Personally, kalau menurut aku ikut lomba-lomba itu better di kelas 10 sampai kelas 11. Tapi kalau misalnya masih ada lomba-lomba di kelas 12 dan kalian masih bisa ikut, ya ikut aja. Kali aja bisa kepake buat SNBP dan jalur prestasi lainnya gitu kan. Dan usahain kalau misal kalian mau ikut lomba-lomba itu better kalian cari yang sejalan dengan jurusan yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau masuk ke fakultas hukum, kalian coba cari lomba-lomba yang berhubungan dengan hukum kayak debat atau semacamnya gitu. Atau kalau misal kalian mau masuk rumpun kesehatan, kalian bisa ikut kayak olimpiade biologi, kimia mungkin, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kelas 12 sendiri aku bakal saranin buat naikin nilai-nilai rapot. Apalagi semester 5 ya guys. Kalau semester 6 kayak udah terserah kalian mau ngapain. Nah semester 5 ini alias kelas 12 semester 1 kalian tuh harus optimalin nilai rapot kalian supaya bisa dipakai untuk SNBP atau jalur mandiri yang seleksi rapot. Karena beberapa jalur mandiri itu ada yang pakai nilai rapot. Contohnya PPKB itu kalau nggak salah pakai rapot sama esai, dan kalau di UB, di Unpad itu beberapa juga ada yang pakai nilai rapot. So good luck guys. Next question, bimbel itu penting atau enggak? Menurut aku ini balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya kalian tipikal orang yang belajar harus di-push, atau belajar harus bareng teman-teman, atau nggak bisa belajar di tempat yang sepi, itu kalian mendingan ikut bimbel karena ini bakal ngebantu banget. Tapi kalau misalnya kalian personally lebih suka belajar sendiri, belajar di tempat yang sepi, aku lebih nyaranin buat nggak usah ikut bimbel. Karena ya sama aja sebenarnya, asalkan kalian konsisten dan punya sumber belajar yang kalian andalkan. FYI aku kelas 12 ikut bimbel di GO, dan di sekolah aku dulu juga ada bimbel sendiri gitu, karena aku di NF kan. Jadi di sekolah aku tuh dulu ada pemantapan namanya jam 0. Jadi kita datang ke sekolah jam 6 pagi, bahas pembahasan soal TBK gitu, sampai jam 7, baru abis itu sekolah normal gitu. Dan sebenarnya tuh aku ikut bimbel juga di tahun 2023, sering kayak cabut-cabutan gitu. Jadi kayak aku akhirnya 2024 nggak ikut bimbel lagi. Dan aku belajar di rumah sendiri, pakai platform-platform yang sebelumnya aku emang udah pernah pakai. Apalagi sekarang teknologi udah canggih, ada YouTube, ada platform belajar online, ada buku-buku yang udah up to date banget. Jadi nggak ada masalah juga sih kalau belajar tanpa bimbel. Next question, tes UTBK paling penting yang mana? Semuanya itu penting ya guys, cuman aku saraninnya justru fokus di yang kalian bisa. Jadi kalau misal kalian nguasain hal yang kalian bisa, kalian bakal maksimal di situ. Sedangkan kalau misalnya kalian fokus di yang nggak bisa, kalian bakal nge-stuck. Contohnya aku tuh nggak bisa hitung-hitungan. Jadi aku bener-bener give up di PK dan PM. Tapi aku bukannya aku nggak belajar PK/PM lagi ya, tapi aku sadar diri aja kalau misalnya aku udah nggak bisa, ya udah aku nggak bakal nge-push diri aku too hard
buat mahamin soal PMPK itu. Dan aku fokus di literasi, penalaran umum, PBM, dan PPU. Jadi intinya kalau misalnya kalian kuatnya di literasi, lemah di hitungan, kalian fokusin di literasi. Tapi kalau misalnya kalian lemah di literasi, kalian fokusin di hitungan gitu. Itu kalau saran dari aku ya guys, tapi sesuaiin lagi dengan cara belajar kalian masing-masing. Next question, rekomendasi website atau channel YouTube untuk belajar UTBK. Oke, ini aku bakal banyak banget, nggak banyak banget juga sih lebay. Pertama, kalau website atau apps aku saranin banget buat pakai Pahamify, karena soalnya bener-bener kayak susah dan mengasah otak gitu loh. Terus skornya tuh bener-bener IRT-nya pelit banget, jadi kalian bakal kena mental. Terus aduh, gue harus belajar lebih kuat lagi gitu. Itu di Pahamify. Nah, pertama Pahamify, terus aku juga kadang pakai Ruang Guru, Alfastud, dan Alternativa. Ini 4 yang aku paling sering pakai, apalagi di tahun 2024 ini yang aku belajar sendiri, itu aku pakai 4 platform ini. Oh, sama kalau tahun lalu 2023 aku kan ikut GO, dan itu tuh ada aplikasi namanya GO Kreasi, itu juga cukup membantu aku dalam belajar dan latihan soal dan tryout segala macam. Dan kalau untuk channel YouTube, aku ada 5 rekomendasi yang aku tonton dari tahun 2023. Yang pertama itu ada Privat Alfaiz, MATLAB, terus Miracle Sitompul, Sugeng Sungkono, sama Butet Mengajar. Itu bener-bener ngebantu aku banget dalam mahamin soal-soal UTBK 2023 sampai 2024. Oke, next question. Mulai belajar UTBK sejak kapan dan mulai dari mana dulu? Untuk belajar UTBK, aku mulai dari kelas 12 semester 1 sejujurnya. Tapi aku bener-bener baru fokus abis ketolak SNBP. Karena awalnya tuh aku udah mikir, aku mah pasti keterima SNBP. Merah. Jadi aku tuh baru mulai fokus belajar setelah kena mental ketolak SNBP. Dan ya, terus untuk semi-gap aku baru mulai belajar pas semester 2 kuliah. Kalau mulai dari mana tuh, aku mulai dari TO, terus abis TO pembahasan soal TO, pembahasan latihan soal dan lain sebagainya. Terus abis itu pendalaman materi kalau misalnya ada yang masih belum aku kuasai, sama kalau aku kurang paham soal-soalnya gitu. Next question, cara belajar UTBK gimana sih? Pertama, kalian harus lurusin niat kalian dulu. Niat kalian tuh mau ikut UTBK tuh buat apa sih? Apakah kalian niatnya buat dapetin kampus impian, atau ngebantu track record sekolah lebih baik, atau pengen banggain orang tua, dan lain sebagainya? Kalian perlu lurusin dulu niat kalian ikut UTBK. Dan selanjutnya kalian pastinya harus bikin target. Misal kalian pengen di kampus apa, terus jurusan apa, fakultas apa, kalian harus list. Dan kalau bisa dijadiin vision board biar kalian lebih fokus pas mau ngejar jurusan dan kampus tersebut. Kalian juga perlu cari tahu metode belajar yang terbaik buat kalian kayak gimana. Misal kalian tuh paling sesuai belajar di malam hari karena lebih fokus dan lebih tenang gitu di malam hari, jadi kalian belajar di malam hari. Atau sebaliknya, kalian lebih suka belajar di pagi atau siang hari gitu. Ya udah, disesuaiin aja sama cara belajar kalian masing-masing. Terus tempat belajar juga perlu diperhatiin. Kayak aku tuh orangnya tipikal orang yang sebenarnya bisanya tuh di tempat yang sepi. Jadi aku lebih fokus kalau tempatnya sepi. Aku lebih suka belajar sendiri di rumah gitu. Tapi kalau kalian sukanya belajar di tempat umum, kalian bisa pilih di cafe, di perpus, atau di tempat lain yang menurut kalian kondusif untuk belajar. Intinya kalian cari aja metode belajar yang paling cocok dengan kalian. Nah, terus tadi kayaknya aku juga sempat mention 4 steps yang aku ulang-ulang terus sebelum UTBK, yaitu pelajari materi, banyakin latihan soal, pembahasan soal, dan juga banyak berdoa. Ini pokoknya ini udah ampuh banget buat aku menaklukkan UTBK 2023 dan 2024 itu. Dan jangan lupa buat istirahat guys, takutnya kalian nanti kebanyakan belajar malah burn out dan malah buyar semua deh. Oh iya, kalian juga perlu perhatiin waktu ngerjain soal UTBK karena itu waktunya lumayan cepat. Jadi kalau misalnya nggak keisi itu sayang banget. Soalnya kalau di UTBK kan nggak ada sistem poin minus gitu ya. Jadi usahain kalau di UTBK isi semua soal. Ngasal nggak apa-apa kalau misal kalian bener-bener udah nggak tahu. Jangan sampai ada yang kosong. Oke, next question. Tips biar nggak males belajar. Aku sendiri motivasi buat belajar ya lihat lagi ke awal tujuan aku belajar tuh untuk apa, dan aku nanya ke diri aku sendiri,
apakah dengan kemampuan segini tuh aku udah cukup, jadi nggak perlu belajar lagi. Pokoknya belajar itu nggak perlu being too hard on yourself guys, dibikin se-enjoyable mungkin. Dan ini berlaku di semua aspek, nggak cuma untuk UTBK doang. So ya, kalian bisa nerapin ini di segala hal. Misalnya kalian mau kayak aku bangun bisnis, itu kalian bisa kayak terus belajar, explore hal-hal baru, dan jangan bikin stres diri sendiri. Pokoknya dibikin se-enjoyable mungkin. Nah, the last question from this section is pilih jalur langit. Jujur aku bergantung banget sama jalur langit ini karena aku ngerasa kemampuan aku tuh nggak ada apa-apanya tanpa bantuan Allah. Jadi aku punya 3 jalur langit yang menurut aku paling ampuh karena aku paling sering ngelakuin, yaitu sholat tahajud, sholat duha, dan minta doa orang tua. Kalau sholat tahajud itu aku biasanya jam 3 pagi, 2 rakaat doang tapi konsisten. Karena abis sholat tahajud terus berdoa, kalian tuh kayak ada koneksi tersendiri sama Allah gitu. Dan kalian bisa ngobrol apa aja, minta apa aja, curhat segala macam. Kalau sholat duha, ini tuh aku ngerasanya setiap habis sholat duha jadi apapun kayak dimudahin. Dan aku suka banget baca surat Al-Insyirah. Itu tuh bener-bener kayak kunci hidup aku banget, baca surat Al-Insyirah. Terus untuk doa restu orang tua, kenapa aku selalu minta doa orang tua? Karena ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Jadi aku sebisa mungkin gak bikin mereka kesel. Tapi walaupun kadang suka ngelawan juga, suka masih kadang bohong segala macam, tapi dikurang-kurangin lah ya. Dan aku minta hampir setiap hari, "Mah tolong doain aku ya, tolong doain aku ya," segala macam. Pokoknya aku selalu minta doa orang tua aku karena ridho Allah ada di ridho orang tua gitu. Dan kalau misalnya ada doa-doa di sosial media yang muncul gitu, aku biasanya suka ikut baca tapi nggak konsisten karena aku suka lupa, orangnya tuh aku lupaan. Jadi yang paling konsisten cuma 3 ini, tapi sisanya kalau ada yang muncul di sosial media aku suka ikutin. Kayak doa mau ujian, doa yang biar diberi kemudahan, doa ada bagus gitu lah. Pokoknya aku ikutin, tapi aku tuh nggak hafal. Kadang aku catat, tapi abis itu aku lupa naruh di mana. 3 itu intinya jalur langit andalan aku. Nanti kalau ada, paling aku tambahin di videonya langsung di sini. Paling aku tulis. Lanjut ke 10 pertanyaan selanjutnya about semi gap year. First question about semi gap. Apa motivasi aku buat semi gap year dan apa mindset yang dipegang selama semi gap? Simply because jurusan yang aku pilih alias bisnis kreatif itu bukan jurusan yang aku impiin dari awal. Walaupun pada akhirnya tuh sebenarnya aku tuh emang pengen jadi pengusaha, jadi businesswoman, tapi bisnis kreatif tuh bukan suatu hal yang pengen aku dalami. Dan selama di bisnis kreatif tuh nggak ada yang bikin aku bener-bener kayaknya gue bertahan di sini aja deh. Dan aku masih penasaran dengan jurusan yang aku pengenin di tahun lalu. Tahun 2024 ini aku pilih 2 pilihan, yaitu Gizi UI dan Kesmas UI. Tapi aku keterima di Kesmas UI, tapi it's okay. Dan kalau untuk semi gap year itu sepupu aku, kakak kelas aku di SMA, dan beberapa orang yang aku tahu itu semi gap. Jadi I think it's okay to try again. Kalau misalnya kalian belum dapet kampus atau belum dapet jurusan yang kalian inginin di tahun pertama, it's okay. Kalau untuk mindset aku sendiri selama semi gap ya, selagi aku masih ada kesempatan buat nyoba, why not gitu kan. Orang tua aku juga support dan aku mau buat belajar lagi, mau buat berusaha lagi, mau buat berdoa, ngerjain dengan jujur, kayak what's stopping you? Okay, next question. Is it okay buat gap year? Apa pendapat kamu tentang gap year? Siapa yang bilang gap year is not okay? Mostly anak-anak gap year malah punya waktu yang lebih banyak buat nyiapin diri sebelum kuliah, apalagi semi gap ya, karena justru dia ada 1 tahun di kampus. Jadi para semi gap ini udah cukup mengenal dunia kampus dan pergaulannya, lingkungannya, dan segala macam. So hopefully di tahun selanjutnya tuh bakal nggak ngulangin kesalahan-kesalahan yang sama di tahun pertama. Kalau pendapat aku tentang gap year, semua orang tuh udah pasti ada jalan dan waktunya masing-masing buat sukses. Kita tuh nggak perlu berkompetisi dengan orang lain, so we don't have to worry that much. Apalagi takdir tuh udah ditentuin sama di atas. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik. And I think it same goes to kuliah di kampus swasta, karena kalian gak bakal tahu what the future holds for you, and opportunities apa yang kalian bisa dapet di kampus swasta gak bakal tahu kedepannya kayak gimana. Jadi it's okay guys, as long you guys do your best. Next question. Cara bilang ke ortu mau semi gap kayak gimana? Sehari-hari emang aku tuh mostly cerita tentang everything about my life
ke orang tua aku. Jadi basically mereka udah tahu kalau aku tuh pengen pindah jurusan, dan mereka alhamdulillah support aja. Tapi kalau misalnya kalian tipikal yang gengsi buat ngomong ke orang tua, yang ngomongnya pelan-pelan aja, diskusin baik-baik kalau misalnya emang pengen pindah, dan semoga ketemu jalan terbaiknya. Oke guys. Oke, next question. Gimana cara bagi waktu buat semi gap biar tetap balance? Ini salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama kalian. Jadi gimana cara aku biar tetap balance kuliah sama belajar UTBK adalah karena aku sendiri kuliahnya soskum, jadi nggak terlalu sesibuk kalau kuliah saintek. Jadi aku nggak ada praktikum, nggak ada laprak segala macam. Istilahnya bisa dibilang lebih santai lah ya. Dan aku tuh mostly kelas antara dari pagi sampai siang atau dari siang ke sore. Kalau misalnya aku kelas pagi sampai siang, aku belajarnya di sore sampai malamnya. Tapi kalau misalnya aku kelas siang sampai sore, aku belajarnya tuh paginya gitu. As simple as that. Tapi belajarnya juga pas udah gak ada tugas, udah selesai kelas. Dan aku biasanya biasain kalau udah selesai kelas tuh langsung pulang, karena tujuan aku buat pindah dari Biskre. Kalau kalian misalnya tanya ke teman-teman Biskre aku angkatan 23, mereka pasti bakal bilang aku tuh paling jarang main, karena ya emang aku langsung pulang. Nah tujuan aku langsung pulang setelah kelas itu biar aku ada waktu belajar dan ada waktu istirahat juga biar nggak burn out. Apalagi kalau aku tipikal orang yang gampang stres kalau belajar, jadi aku harus tetap nyediain waktu buat aku istirahat. Yes, of course, we gotta set our priorities. Next question. Pas semi gap belajarnya berapa jam sehari, dan semi gap itu capek nggak sih? Untuk berapa jam sehari, mostly aku nggak netap kayak sehari harus berapa jam gitu ya. Tapi biasanya karena aku ngerjain TO terus aku bahas, biasanya 2-3 jam lah sehari. Itu paling maksimal sih 3 jam. Antara drilling soal aja atau ikut TO aja sama pembahasan gitu deh. Pokoknya kira-kira 2-3 jam sehari. Tapi itu juga nggak setiap hari sih. Seadanya waktu buat belajar aja sejujurnya. Next question. Kamu bimbel gak selama semi gap? Aku gak bimbel sama sekali tahun 2024 ini. Sebenernya aku sempet trial kelas ruang guru sehari doang, tapi aku ngerasa kayak kalau bolak-balik bimbel itu juga cukup capek buat mahasiswa menurut aku, karena aku orangnya mageran banget sebenarnya. Jadi aku mendingan belajar di rumah sendiri daripada bimbel. Dan aku juga tipe kalau orang yang gampang banget ke distract kalau misalnya ikut bimbel tapi online. Jadi aku prefer belajar sendiri dan menggunakan platform yang aku tadi udah sempat mention di awal. Next question. Cara ikut UTBK tapi ada kelas di kuliah. Jadi pas banget aku UTBK tuh day 1 sesi 1 pagi tanggal 30 April 2024. Ini UTBK yang kedua ya maksudnya. Itu tuh aku mau izin sebenarnya, tapi aku kelupaan karena pagi-pagi gak kepikiran izin ke dosen kan, karena jam 6 pagi aku udah di Salemba waktu itu. Dan ya udah jadinya aku nggak ikut kelas di 1 hari. Maaf ya dosen aku kalau nonton ini, tapi aku udah cabut dari Biskre. Tapi kalau bisa izin, kalian better izin dulu sih guys. I'm so sorry dosen aku. Langsung aja ke next question. Gimana proses pindah jurusan di kampus? Minta surat pengunduran diri ke Kaprodi, itu nanti dijelasin, diarahin kemana-mananya, terus tinggal ngasih alasan kenapa mau mengundurkan diri, terus nanti dikasih deh ke pihak yang bersangkutan gitu. Itu kalau di vokasi UI, tapi kayaknya di kampus-kampus lain juga kurang lebih sama kayak gitu. Next question. Keterima di tahun ini ngerasa ketinggalan gak dari yang lain? Kalau aku sendiri sih enggak ya guys, malah aku ngerasanya kayaknya ya aku bakal lebih udah mengenal dunia kampus sendiri karena aku udah di situ selama 1 tahun. Jadi aku lebih prepared. Tapi satu hal yang aku takutin adalah karena aku udah 1 tahun gak belajar IPA, tiba-tiba aku masuk rombongan kesehatan lagi. Semoga aku survive sih. Tapi ya basicnya kan aku SMA IPA, jadi semoga masih ada yang aku ingat lah ya. Okay, this is the last question. Merasa sayang nggak ngelepas jurusan sekarang? FYI guys, bisnis kreatif itu tahun 2024 ini bener-bener lagi diminati banget. Bahkan kalau nggak salah masuk 10 terketat vokasi di Indonesia. Ya jujur aja sih sayang ya, karena bisnis kreatif itu general, ilmunya tuh bisa dipelajari oleh siapa aja dan bakal kepake banget di industri kreatif. Tapi karena aku ngerasa bisnis kreatif itu bukan something that I really want to learn, jadi aku lumayan biasa aja sih ngelepasnya. Tapi beberapa temen aku tuh banyak yang ngejar bisnis kreatif ini, terus kayak aku ngelepas bisnis kreatif gitu aja tuh kayak gue udah dapet malah gue lepas. Jadi serba salah. Tapi apapun yang terjadi di masa depan, semoga itu yang terbaik buat aku.
aku. Dan karena aku udah keterima, jadi aku bakal tetap pilih jurusan yang udah nerima aku di tahun ini. Oke, I think that's it for today's video. Aku harap video ini ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan I hope it helps buat kalian yang lagi ngejar PTN atau lagi gap year atau lagi semi gap year. Kayaknya bakal masih banyak pertanyaan ya dari kalian. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, boleh komen di bawah. I think that's it from me for today. Thank you guys for watching and see you guys next time. Good luck untuk perjuangan masuk PTN-nya. Bye bye.